Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas ya bagaimana nama-nama hari dalam bahasa Inggris seperti Sunday, Monday, sampai ke Saturday ya itu sebenarnya nama-nama apa itu dan asal mualanya dari mana? Kita akan bahas tepatnya di negeri Mesopotamia. Di mana negeri Mesopotamia itu? Pada zaman dulu itu langit itu apa ya? Bintang-bintangnya begitu kelihatan seperti ini ya. Dan sekarang pun masih bisa terlihat kalau di desa-desa ya yang masih jauh dari polusi udara. Tapi pada zaman dulu kala itu langit begitu bersih dan orang-orang itu bisa melihat ke atas ya dengan jernihnya. Oleh karena itu pada zaman itu di Mesopotamia itu orang dikenalnya dengan istilah penganut paganisme ya. Jadi penyembah dewa-dewa matahari, dewa bulan atau dewa-dewa yang ada di luar angkasa ya, terutama bintang-bintang tadi. Nah, bagaimana ceritanya mereka bisa menyembah bintang-bintang itu? Nah, ini kita akan bahas ya di negeri Mesopotamia itu seperti apa. Ini gambarannya nih ya. Oke, negeri Mesopotamia. Ini negeri Mesopotamia ini adalah di Asia sebenarnya, bukan di Yunani juga ya, bukan di Inggris juga ya. Nah, negeri ini dikenal sebagai negeri antar sungai. Atau dalam bahasa Yunani disebut Mesopotamia. Wilayah Mesopotamia tidak terletak di Afrika, melainkan di Asia, tapi tidak terlalu jauh dari Eropa juga. Letaknya di Asia Barat, yaitu di Asia Barat Daya terutama. Nah, Sungai Efrat dan Sungai Tigris bermuara di Teluk Persia di sana. Nah, ini kita akan lihat ya. This small strip of land, situated in what is today Iraq, Kuwait, and Syria, fostered innovations that would change the world forever. Inhabited for nearly 12,000 years, Mesopotamia's stable climate, rich soil, and steady supply of fresh water made it ideal for agriculture to develop and thrive. About 6,000 years ago, seemingly overnight, some of these agricultural settlements blossomed into some of the world's first cities. In the period between 4000 and 3100 BC, Mesopotamia was dotted with a constellation of competing city-states. At one point, they were unified under the Akkadian Empire and then broke apart, forming the empires of Assyria and Babylon. Despite near constant warfare, innovation and development thrived in ancient Mesopotamia. They built on a monumental scale, from palaces to ziggurats. Mammoth temples served as ritual locations to commune with the gods. Nah, ini negeri Mesopotamia, ya, terutama ini di daerah Irak sana ya. Terutama kotanya ini terkenal dengan nama kota Babilonia. Nah, bagaimana itu kota Babilonia? Kita lihat di sini ya. The city of Babylon was near the banks of the Euphrates River, a region that today is part of Iraq. As many caravans of different peoples passed through the region, the city received many religious, social, and cultural influences, and soon it grew in size and power. The city had water channels that flowed Nah, through ini it. kotanya This water supplied different Babilonia needs of the population. Possibly, ditetapkan it was the world's sebagai largest city apa at ya, its peak, warisan besides having the dunia famous ya Hanging oleh Gardens, UNESCO. which were considered one of the seven wonders of the ancient world. With the accumulation of wealth, the Babylonians began to build statues, temples, and monuments Nah, deeply ini detailed. The structure of the Babylonian government was commanded by nobles of different dynasties and their religious leaders. The origin of the name Babylon is an adaptation of the Greek language. The original name comes from the Oke, itu kota Babilonia, yaitu di Mesopotamia, negerinya Mesopotamia, tepatnya di kota Babilonia. Nah, di kota Babilonia ini ya, seperti juga orang Asyur kemudian ya, berwatak tegas dan rajin di sana ya. Wajah rajanya selalu kelihatan murung, di sini digambarkannya.
terus jenggotnya hitam, mereka apa namanya, rambutnya keriting ya dan panjang, dengan penampilan pada beberapa gambar raja tampak mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa, yaitu dewa Surya, dewa Bal, dan dewa bulan atau yang bernama dengan Ishtar atau Dewi Astarte ya, Dewi Astarte. Nah, gimana Dewi Astarte? Ini bentuknya kayak gini nih. Ya, Dewi Astarte kayak gini. Ini digambarkannya seperti ini. Orang Babilonia dan orang Asyur dia berdoa kepada matahari ya, maksudnya dia menyembah matahari, bulan dan bintang-bintang sebagai dewa dewinya. Kemudian pada zaman itu ya, pada zaman itu di Mesopotamia sana itu menganggap bumi itu seperti piringan. Jadi bumi itu bukan bulat bentuknya, itu seperti piring ya. Kita gambarin seperti ini ya. Itu seperti piring, jadi kalau orang berlayar terus nanti di ujung itu ada jurang dan orang bisa apa ya, jatuh ke dalam jurang. Karena menganggap bahwa bumi itu adalah seperti piring. Nah, piringan atau cakra datar yang tak bergerak, sedangkan langit dengan bintang-bintang berupa kubah, cekung yang menutupi bumi, ya, seperti tudung dan yang mengitarinya sekali dalam sehari. Jadi, dengan adanya gambaran seperti itu, kita dapat bayangkan kalau orang Babilonia itu tidak habis heran, ya, mengapa tak semua bintang memiliki tempat yang tetap di tempurung langit. Mengapa ada beberapa bintang yang kelihatannya seperti longgar dan bisa mondar-mandir. Nah, ini karena mereka menganggap apa bumi itu adalah seperti piring. Ya. Kemudian kita menuju ke Mars. Nah, ini di Mars. Sebelum menuju ke Mars, ya, kepercayaan kepada bintang-bintang seperti itu disebut dengan ilmu nujum atau dalam istilah Yunani disebut ilmu astrologi. Ya, beberapa planet tertentu dipercaya membawa keberuntungan, sedangkan planet yang lainnya dianggap membawa kemalangan. Jadi ada apa namanya planet atau bintang-bintang yang membawa keberuntungan, ada juga bintang yang membawa kemalangan. Ada planet Marikh atau Mars yang berarti planet perang. Nah, ini Mars ini dianggap sebagai planet perang. Dan planet Zohrah atau Venus berarti planet cinta. Kepada setiap dewa planet dipersembahkan satu hari. Jadi ada satu hari itu persembahan buat dewa planet-planet itu. Ya, makanya disebut dengan hari-hari seperti Sunday tadi ya. Dan beberapa dan bersama matahari serta bulan jumlahnya menjadi 7. Maka demikian asal-usul sepekan berisi 7 hari seperti yang kita kenal seperti yang sekarang. Dalam berbagai bahasa ya masih terwariskan sebutan untuk hari matahari ya, terus hari bulan. Nah, ini sekarang itu ada di dalam istilah bahasa Inggris ya. Kalau kita terjemahkan bahasa Inggris seperti hari Senin itu Sunday. Sunday itu adalah persembahan satu hari untuk dewa-dewanya, untuk dewanya orang Babilonia ya. Terus Monday, Monday juga persembahan satu hari untuk dewinya mungkin ini ya karena man ya bulan ya. Untuk dewinya orang Babilonia atau orang Mesopotamia. Dalam bahasa Inggris itu Sonntag dan Montag dalam bahasa Jerman ya. Tadi Sunday, Monday itu dalam bahasa Inggris. Di bahasa Jerman juga ada ya Sonntag, Montag. Nah, ini uh, apa pelafalannya gimana ya tentang Jerman ini saya kurang hafal. Nah, kelima planet yang diketahui orang-orang Babilonia adalah Mars. Jadi orang Babilonia waktu itu mengenal Mars ya. Merkurius, Jupiter, Venus, dan Saturnus. Nah, ini adalah planet Mars tadi ya. Planet Mars sebagai planet perang. Nah, planet Mars atau planet perang ini adalah dikenal sebagai planetnya para laki-laki.
Ya, sedangkan para perempuan itu adanya di planet Venus. Nah, planet Venus itu dihuni oleh perempuan-perempuan. Disebut dengan dewi di sana ya. Nah, terus orang-orang Babilonia, dia agar lebih dekat kepada dewa-dewinya, dia bikin bangunan seperti ini nih. Ya, yang bertumpuk-tumpuk meningkat meninggi ya. Nah, tujuannya apa? Agar dekat, mereka menganggap biar dekat dengan bintang-bintang ya, bintang-bintang atau dewa-dewanya mereka. Nah, di apa namanya Babilonia ya, dan mereka mendirikan bangunan tersebut ya, bangunannya namanya zigurat ya, bentuknya menara besar dan lebar yang terdiri dari beberapa teras yang tersusun dengan kukuh serta bertingkat. Nah, ini bentuknya seperti itu. Nah, rakyat Babilonia waktu itu berdatangan ke sini nih ya, dari jauh dan meminta imam ya, imamnya untuk meramalkan nasib dengan mengamati bintang-bintang. Nah, sekarang banyak nih ya, masih ada orang-orang yang meminta ramalan bintang-bintang ya. Itu adalah warisan dari zaman Babilonia ya, warisan dari kota Babilonia, tepatnya di daerah Irak sana ya. Terus nah ini kota Babilonia ya, letaknya ada di sini nih ya. Kalau kita gambarkan. Nah, terakhir kalau kita merasa senang dengan hari pekan tiba ya, hari Minggu, Sunday. Nah, terus itu artinya waktu itu adalah harinya ya, harinya Dewa Matahari ketika itu. Lalu masuk ke hari Senin, itu adalah harinya bulan. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.